أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat dan iradat Allah kita dimampukan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqamah di dalam memperjuangkan tegaknya kalimatillah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di penghujung ayat dalam surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka sempurnakanlah hitungan kalian dan agungkanlah Allah dengan petunjuk yang ada pada kalian, agar mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa menjadi penting kita melaksanakan sesuatu dengan petunjuk dan kaidah-kaidah ini? Karena sesungguhnya akan bernilai suatu aktivitas kita, akan bernilai pahala ibadah kita manakala kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah. Yang mana pada hari ini tidak sedikit orang-orang yang mereka merasa melaksanakan perintah Allah dan mereka mengatakan mereka beribadah kepada Allah, tetapi jauh daripada kaidah-kaidah dan petunjuk Allah. Maka Allah tegaskan, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Maka agungkanlah Allah, besarkanlah Allah dengan apa yang ada pada kalian petunjuk dari Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Berbicara petunjuk dari Allah, Allah membuka di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang dimaksudkan petunjuk oleh Allah adalah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yakni kitab Al-Quran. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 13:14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka, berita mereka bil haqqi dengan kebenaran. Artinya bahwa berita yang dibawa oleh Allah, berita yang dibawa oleh Muhammad melalui Al-Quranul Karim itu adalah berita yang hak, yang sebenarnya, yang setiap manusia di belahan bumi manapun mereka mengakui keabsahan dan kebenaran berita-berita tersebut. Tidak hanya orang yang mengaku beragama Islam, bahkan orang-orang yang di luar Islam pun mengakui kebenaran
kisah-kisah yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya jika kita mempelajari Al-Quran, jika kita mentadaburi Al-Quran, jika kita betul-betul mengkaji Al-Quran, maka di dalam Al-Quran 1/3 isinya adalah kisah-kisah sirah-sirah. Bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu karena mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang terdahulu karena mereka taat kepada Allah. Maka kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami telah menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebuah kisah, sebuah berita yang sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda. Maka Allah menambahkan kepada mereka di dalam hatinya al-huda adalah petunjuk. Maka orang-orang yang di dalam hatinya telah diberikan hidayah oleh Allah, telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka kata Allah, wa rabatna ala qulubihim, Allah teguhkan di dalam hati mereka. Idza qamu, ketika mereka berdiri di hadapan penguasa-penguasa mereka. Karena sesungguhnya setiap al-haq pasti akan dihadapkan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Maka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, orang-orang yang melaksanakan Al-Quranul Karim, orang-orang yang melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah, maka dia akan berani, teguh hatinya ketika mereka berdiri di hadapan penguasa mereka. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, sesungguhnya Rabb kami, sesungguhnya yang mengatur kami, sesungguhnya yang mengurus kehidupan kami, Rabbus samawati wal ardh, dia adalah yang mengatur kehidupan di langit dan di bumi. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, mereka tidak rela diatur dengan selain aturan Allah. Mereka tidak akan pernah ridha diurus urusannya dengan selain urusan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kita lihat, cerminkan kepada diri kita. Sudahkah kita mendapatkan petunjuk hidayah Allah itu? Sudahkah kita berpegang kepada hidayah Allah, petunjuk Al-Quran itu? Karena kemarin kita sudah dibina oleh Allah, sudah ditarbiyah oleh Allah, sudah dibakar dosa-dosa kita oleh Allah selama 1 bulan. Dengan amaliyah kita di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman kepada Allah dan mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan dengan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka hati kita kembali bersih, hati kita kembali suci. Sehingga apa? Sehingga hati yang suci ini akan mampu menerima petunjuk Allah. Karena sesungguhnya hati yang bersih inilah yang mampu dia menyerap cahaya di Allah. Karena petunjuk Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang ada di dalam dirinya kesombongan. Petunjuk hidayah Allah tidak akan meresap ke dalam jiwa yang di dalamnya ada kesombongan. Kesombongan yang benar-benar mereka itu menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamdun nas. Mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, dan mereka merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita tingkatkan amaliyah kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, agar mudah-mudahan dengan ibadah kita ini Allah teguhkan hati kita dengan petunjuknya, sehingga kita mampu menyuarakan kebenaran kepada siapapun, baik itu kepada orang-orang yang lemah ataupun kepada orang-orang yang kuat. Bahkan di hadapan penguasa kita berani dengan lantang mengatakan, Rabbullah, Rabb kami adalah Allah, yang mengurus kami, yang mengatur kehidupan kami adalah Allah, Rabb yang ada di langit dan di bumi, yang mengatur di langit dan di bumi,
Maka tidak ada aturan yang kami ridhoi, tidak ada aturan yang siap kami laksanakan kecuali hanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak ridho diatur dengan selain aturan Allah. Kami tidak ridho urusan kami diurus dengan selain urusan Allah. Maka orang-orang yang mendapat petunjuk ini, kata Allah di dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surat Maidah 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, bagimu dirimu. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan sampai madarat orang-orang yang zalim itu jika kalian tetap dalam petunjuk. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah ini, dia tidak akan sibuk dengan amalan orang. Dia tidak akan sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh orang lain, tetapi dia lebih sibuk dengan dirinya. Bagaimana caranya dia memanage, bagaimana caranya dia mempertahankan hidayah yang Allah berikan, dan tetap istiqomah menyuarakan kebenaran, tetap istiqomah menyuarakan al-haq. Karena sesungguhnya jaminan Allah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan sampai kemudaratan orang-orang zalim itu jika kita semuanya tetap dalam petunjuk Allah, tetap dalam perintah Allah. Ketika kita berdakwah, kita mendakwahkan kebenaran. Ketika kita berdakwah tanpa harus mencaci orang lain. Ketika kita berdakwah tanpa harus kita menggulingkan orang lain. Ketika kita berdakwah tanpa harus kita menjelekkan yang lain, tetapi kita bicarakan al-haq, ini adalah yang hak. Wa qulil haq walau mudar. Katakan yang benar itu walaupun itu akan pahit terasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Allah senantiasa memandaikan kita di dalam melaksanakan risalah-risalah, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Karena sesungguhnya jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kita ini bukanlah siapa-siapa kalau tanpa pertolongan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita ini bukanlah siapa-siapa yang mampu melaksanakan ini semua. Maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, tentunya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami siap mengabdi kepadamu ya Allah, maka selanjutnya kami serahkan kepada Engkau yang akan memberikan pertolongan. Maka inti daripada kita ini adalah mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, agar manusia bersatu dalam satu kalimat tauhid, bersatu di bawah naungan kalimat la ilaha illallah, di bawah satu sistem, yakni sistem kehilafahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah Amirul Mukminin. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, segala kehilafan dari anak pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.